udah penuh Padat. ya kalau hari Ahad ini. Iya, iya. Memang apalagi yang kerja gitu. Iya, Nah, ini Bu. saya tuh memang dan ini jadwal ini juga Bu, jadwal ngaji itu pas saya Selasa kan yang belajar. Mm-mm. Sebenarnya Jumat juga itu benar-benar saya ini kan gitu ya, saya usahakan. Sebenarnya kalau hari lain Masih itu bisa. bisa gitu kalau misalnya timah ganti hari gitu, saya bisa hadir selain hari Jumat. Boleh Bu, boleh. Tapi tanya sama teman-teman yang lain deh Bu, di Mbak Fitri sama Hmm. itu kira-kira gimana Enggak, mungkin mereka. memang nanti setelah berjalan saja saya kan sekarang inginnya ngikut dulu WCT Mm-mm, enaknya mm-mm. seperti apa gitu. Betul. Jangan terlalu banyak keinginan dulu. Iya Orang benar Bu. hadirnya juga nggak jelas. Kalau misalnya mau aktif seperti ibu-ibu yang lain dan jelas gitu kehadirannya, barulah ya bisa bisa Iya, berinisiatif gitu. Ini iya betul. berinisiatif sembari nggak jelas perannya kan aneh juga gitu. Iya, heeh, ya. Alhamdulillah lah Bu, alhamdulillah Ibu sudah mau kontribusi, sudah mau karena menjelang pensiun kan pasti ada kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Nanti mungkin bisa disinergikan yang di Bandung dengan yang di Jakarta Bu, gitu ya. Jadi Ya, insya Allah WCT sih memang orang-orang sederhana, tapi kita berpikiran bahwa tiada yang mustahil bagi Allah. saya merasa nyaman loh di WCT, Allahu cuma ya Akbar, bedanya Masya Allah. karena tempat saja. Iya, Masya Allah, Merasa Alhamdulillah nyaman Bu. dan Alhamdulillah, mungkin Alhamdulillah. nanti bisa bisa sharing-sharing apa banyak banyak ilmu Banyak, yang didapat dari karena Ibu, WCT, iya terutama karena Ibu gitu, Masya merubah Allah. Mindset, merubah mindset Bu, iya merubah mau rubah mindset itu kan mindset. susah ya, Iya, sangat itu susah. perlu lama banget Betul Bu, perlu merubah lama, mindset. benar sangat-sangat benar. Ya. Jadi memang kita kan sebenarnya kita hidup itu kan hanya menduplikasi ya. Pertama kita menduplikasi dari Hmm. Rasulullah SAW yang Ya, akhlak mana dan yang budi kita bisa pekertinya. nyaman diikuti dan Iya, sesuai benar, dengan benar. Alhamdulillah, yang arah alhamdulillah. kita memang mau memperbaiki kan gitu Iya, ya. betul. Niat kita sih memang bagaimana bentuk WCT itu kan sisterhood ya, Bu, persaudarian perempuan ya, khusus perempuan gitu kan. Jadi Hmm. kita bersaudara, jadi tidak ada jarak antara kita dalam arti kata kalau kita lagi berkunjung ya benar-benar kita full heart ya, bukan seperti Iya. tamu pada umumnya, tapi sebagai saudari kita gitu loh yang kita kita benar-benar kita hormatin, kita layanin, kita servis karena kita merasa Hmm. yakin bahwa Iya. dengan kita menservis para tamu itu adalah rahmat Allah gitu ya. Jadi saya ingat Hmm. banget tuh kisahnya Rasulullah, sahabatnya Rasulullah sampai istrinya bilang gini, kamu tuh kenapa sih katanya gitu, setiap hari ada tamu katanya gitu, sahabat Rasul ditegur sama istrinya kan kala itu. Terus kemudian eh istrinya terus ngobrol sama Rasulullah SAW. Terus Rasulullah bilang begini, coba nanti kamu perhatikan ketika saya keluar dari rumah itu, apa yang keluar dari rumah Oh itu gitu. iya, yang banyak Makhluk tamu, membawa itu ya jin binatang-binatang. perkayangan, Masya Allah, rumah kita dibersihin Iya. Bu. Makanya saya dengan Hmm. sukacita mau rumah besar, mau rumah kecil, saya tidak peduli karena Baiti Jannah itu kan apa namanya rumah yang selalu dikunjungi oleh para tamu. Dan saya Iya. belajar dari kaum muslimin yang ada di luar negeri itu Bu, senang banget menjamu tamu. Padahal kalau di luar negeri itu untuk makan lebih mahal dari kita, biaya makan dan lain sebagainya. Dan mereka adalah orang yang individualistis ya gitu ya. Tapi mereka muslimnya sungguh-sungguh mencari rahmat Allah dengan mendatangkan tamu gitu loh. Saya belajar di situ, akhirnya saya memang sukanya memang masak Bu gitu ya. Itu yang harus kita kita pupuk bahwa sila ukhuwah itu mendatangkan rahmat dan rezeki Allah gitu. Walaupun kita cuma hanya nih kayak gini Bu. Kita hanya di online, kita bisa menatap ya, Iya, bisa dilihat saya tersenyum. bisa rasakan walaupun online tuh kalau niatnya kita memang silaturahim ya. Iya, sambil menebarkan Iya. ilmu Bu, karena Malah jadi lebih mudah, nggak perlu kemana-mana. Kadang bener ya ini Allahu borongan di bawah juga Akbar. nggak ada, harus pakai sepatu. Iya Bu, bener. Lah saya Ibu alhamdulillah Allah kasih rezeki juga ya dengan saya punya punya mengajar mengajar dari Inggris 2 orang. Oh, Masya rezeki banget, Allah. rezeki banget. Tapi Nah, pengorbanannya mungkin adalah nanti bangun. bisa sharing-sharing ya Bu ya. Ya, jadi bisa bangun jam 1, harus bangun jam 1 Bu, karena perbedaan dengan Ya. Inggris 7 jam di belakang kita. Jadi anak itu baru pulang sekolah, mamanya belum pulang kerja, nanti mamanya ini biasanya hari Minggu sore gitu loh. Tapi Oh, kemarin ini jadi seminggu setiap hari. harus ini ya, harus pandai berbahasa Inggris ya Bu ya.
berbahasa Inggris iya, terus dia kebetulan qadarullah orang Indonesia ya Bu ya, tapi saya membuka Oh peluang itu di gitu. online itu dari berbagai bangsa gitu loh Bu. Hmm. Jadi ada aplikasi yang kayak Teach On atau Prepline itu ya, itu mengajar apa nih bahasa Inggris, bahasa Arab, kemudian matematik, bahasa Indonesia. Jadi saya minta sama Allah kerjanya dari rumah aja deh. Jadi tidak menghabiskan energi dan juga kita bisa silaturahmi jarak jauh gitu loh. Alhamdulillah Allah kasih. Alhamdulillah Allah Iya. kasih dan itu rutin Bu setiap hari nanti kita berbagi lah. Mudah-mudahan ini Oh, menjadi setiap jalan Ibu hari. Oh nantinya. ya Allah. Iya, maksudnya ini menjadi jalan Ibu saat pensiun, Ibu ada kegiatan yang memang online. Tapi Iya. konsekuensinya kalau antar bangsa, antar benua, kita harus bangun yang kita Jamnya beda ya. yang jamnya berbeda gitu loh. Hmm. Jadi dengan perbedaan waktu itu kita harus bisa menyadari bahwa ada konsekuensi yang harus kita terima. Memang sih otomatis kita akan mendapatkan sila ukhuwah yang berkepanjangan Bu, gitu loh. Ada yang dari luar dan dalam gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Dan lucunya lagi mereka minta banyak advice dari masalah sholat, dari masalah ya kayak kita di WCT Bu, sharing caring. Masya Allah, Masya Allah. Udah Kak. Dan saya bersyukur, Alhamdulillah. Udah mana ini Bu Patricia siapa? Mana ya Bu Patricia? Selamat siang Bu Patricia, Assalamualaikum. Oh ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirobbilalamin. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu Ike bisa menjadi narasumber hari untuk menularkan ilmu yang dimilikinya. Karena kita banyak banget ya. Sekarang ini kertas tuh bukan main ya. Kita itu raja, termasuk raja kertas, maka kita punya kebun punya hutan pinus dan lain sebagainya ya. Dan spesialis dari Ibu adalah memang di pulp ya Bu ya, khusus kertas di Departemen Perindustrian, betul Ibu ya? Iya. Nah, alhamdulillah saya tidak salah. Kemudian alhamdulillahirabbil Allah berikan waktu untuk kita dan semoga hari ini kita mendapatkan suatu ilmu yang kita mungkin notabene kalau masalah pulp dulu diajarnya waktu SMP, tapi kita udah lupa apa kan sekarang banyak perkembangan dari kertas-kertas itu yang banyak digunakan untuk industri-industri makanan, untuk industri yang lainnya ya. Semoga hari ini Allah berkati kita dan rahmati kita. Kita memulai dengan baca Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad washabihi wasallam walhamdulillahil alamin. Semoga Allah berikan rahmatnya, luaskan dan limpahkan rahmatnya seluas-luasnya untuk kita yang hadir, dan semoga teman-teman yang lain juga bisa hadir untuk menambah wacana dan juga menambah menguatkan sila ukhuwah kita dalam persaudaraan. Karena karena antar perempuan itu harus saling mendengarkan sebenarnya, saling memotivasi dan inspired ya. Kita tidak usah memandang siapa diri kita siapa, tetapi kita memandang hanyalah pada Allah, bahwa Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang dan maha pemurah, dan Allah maha mengetahui apa yang ada di hati kita. Sehingga kalau kita merasa lapang, Allah akan lapangkan segala urusan kita. Allah mudahkan niat kita untuk mendapatkan ilmu. Walaupun ini kata orang apa sih kertas gitu ya Bu ya. Tapi mereka tidak tahu bahwa kertas itu saat ini sangat dibutuhkan. Dari hal-hal apapun sekarang pakai kertas, membungkus makanan pakai kertas ya Bu ya. Nah dari sini silakan Ibu juga adalah tadi udah saya ini ya sampaikan bahwa Ibu adalah seorang seniorita kita WCT dan juga ASN di Departemen Perindustrian di Bandung, Masya Allah. Dan Ibu itu berjumpa dengan saya di mengaji ya Bu ya, di Katimus, dan alhamdulillah beliau berkenan untuk bergabung dengan kita. Alhamdulillah saya selalu berkenan siapapun yang bergabung dengan kita untuk menjadi tim admin yang bisa memotivasi kita juga, karena Ibu itu pengalamannya banyak dan itu punya kewajiban dari Ibu untuk menularkan pengalaman-pengalamannya. Bukan hanya di kertas Bu, pengalaman apapun Ibu dalam
dalam membuat tender ataupun menerima tender atau segala macam ya Bu ya. Insya Allah saya sih harapannya begitu. Ada banyak hal yang saya harus ambil ilmunya dari Ibu. Bukan ambil ya, maksud dimampirkan ke saya biar saya mampirkan lagi kepada yang lain. Jadi kan ini Bu, amal jariah ya Bu ya. Ya, Itu insya aja, silakan Allah. Ibu, monggo dengan hormat saya silakan Ibu untuk menyampaikan apa sih itu kertas dan kartun, apa sih manfaatnya, bagaimana sih mengolahnya, terus bagaimana dengan limbah dari kertas, apakah ada di Jakarta pabriknya dan lain sebagainya gitu loh Bu. Ada Ibu yang, Ya, yang mengetahuinya karena dari Departemen Perindustrian otomatis skupnya sangat luas karena mencakup nasional gitu ya. Monggo Bu. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Dewi, Mbak Dian, Mbak Nivi, dan Ibu Patricia ya. Memang WCT ini menyajikan suguhan-suguhan yang sangat baik. Hanya saja biasa ya rebutan waktu. Mudah-mudahan kali ini apa yang kita sisihkan bisa bermanfaat, bisa Allah berikan berkah. Dan saya hanya membagi ilmu, tapi ini sebagai pembuka jalan. Karena kalau dibahas semua itu jelas ya waktu sejam setengah itu tidak akan cukup. Dan saya sudah 43 tahun bekerja di Balai Besar Selulosa. Jadi tapi memang saya banyaknya tenggelam di laboratorium. Jadi seperti yang kata Ibu tadi luas itu memang kantor saya, tapi saya benar-benar banyak di laboratorium. Jadi sampai memperhatikan kalau misalnya ukuran kertas plus minus 0,0 berapa mili. Seperti itulah laboratorium. Kalau ukuran volume sampai 0,00 berapa mili kesananya. Nah, itulah laboratorium. Jadi sebenarnya sangat kecil gitu yang saya perhatikan. Nah, pada saat menjelang pensiun ini, saya coba untuk mencari wawasan di konsultansi, di bagian konsultansi ya, karena saya ternyata dipercaya untuk jadi perekayasa. Jadi ternyata perekayasa itu bukan harus merekayasa saja peralatan, tapi bagaimana kita membina industri-industri, dan di sini kalau kertas itu industrinya besar-besar. Jadi, nah ini akhirnya kita mencoba ke UKM ya, unit kerja yang mikro ya. Nah, untuk mengenal kertas, nanti ini saya sepintas saja bisa lanjut ke tabel yang ada ini Bu, yang ada 4 ya. 4. Jadi memang nanti kalau kalau yang sangat berminat itu bisa lah nanti diskusi. Kalau saya sajikan hanya tabel saja, takutnya nanti ini apa nggak nyambung gitu. Makanya saya sajikan untuk yang sangat berminat silahkan mempelajari lebih banyak. Nah, ternyata secara umum ada namanya standar nasional Indonesia ya di kertas itu. Ada namanya klasifikasi pelep, kertas, dan karton. Pelep itu sebelumnya dari kayu, dimasak istilahnya, cooking ya istilahnya dimasak kalau bahasa Indonesianya. Kalau bahasa baratnya cooking. Itu dengan bahan tertentu atau dengan cara tertentu jadilah palep. Palep itu bahan kertas. Nah, palep ini dijadikan kertas atau karton. Nah, definisi kertas dan karton bedanya adalah di gramatur. Jadi gramatur itu misalnya kita kan suka beli kertas fotokopi. Nah, ada yang 10 misalnya. Terus ada yang 80. Nah, itu kan lebih tebal. Nah, kalau kita memegang karton seperti bahan kotak misalnya. Nah, itu lebih tebal lagi, itu 225 mulai karton. Jadi kalau di bawah itu kita sebut kertas, definisi di SNI ya. Kalau di atas 225 itu disebut karton. Jadi itu. Nah, ya, kenapa kita harus mengenal juga pelep? Ternyata ini ada di ada di kertas daur ulang ya. Nah, kertas daur ulang itu masih di tabel Bu.
Masih Oh, di masih tabel. tabel. Ya, baik. Ya. Jadi kita agak berlama-lama nih di tabel karena untuk mengenal secara keseluruhan, walaupun saya bicaranya ke beberapa materi ya. Tapi kita coba tabel ditekuni dulu. Jadi yang pertama adalah pulp, itu market pulp. Ada yang disebut virgin, ada yang disebut daur ulang. Nah, kalau yang virgin itu dibikin seperti tadi, dipulp dari kayu, dimasak, kemudian dijadikanlah dia pulp, terus dijual Bubur ya. di pasaran. Bubur ya, Bu ya. Dan itu Indonesia tadi seperti kata Ibu, pinus. Sayangnya orang Indonesia tuh nggak punya pinus. Jadi kalau pinus di Indonesia tuh tumbuhnya tuh jadi kecil, kurus. Karena bukan daerahnya. Dia itu hanya tumbuh di Eropa yang cepat. Jadi kalau di Indonesia itu garis tahunnya tuh kecil. Jadi dia tinggi kan kalau pinus di kita ya. Tapi ininya kecil sehingga untuk kertas tidak ekonomis. Akhirnya kalau di Indonesia itu namanya kayu daun. Jadi apapun yang memang terkenal adalah eukaliptus dengan albizia yang suka dipakai kotak ya. Nah, itu salah satunya bahan kertas juga. Kalau bahan untuk misalnya untuk bangunan itu harus 8 tahun, kalau untuk kertas tuh 4 tahun cukup gitu. Nah itu yang dibuat di Indonesia. Tapi sayangnya si pulp ini langsung, bukan sayangnya, suka integrated antara pabrik pulp dengan kertas seperti yang ada di Sumatera. Nah, jadi dia pabrik pulp langsung masuk ke pabrik kertasnya di situ juga satu lokasi gitu. Nah, karena kita itu pulpnya dari kayu daun yang tadi pohon-pohon kita di Indonesia, sehingga memerlukan serat yang lebih panjang. Seratnya tuh yang lebih panjang itu yang kayu pinus tadi. Makanya kita ada import pulp yang virgin tapi yang serat dari pinus. Jadi gitu. Kenapa terjadi kok Indonesia banyak kayunya, kenapa harus import? Nah, salah satunya itu. Jadi kekuasaan Allah mengatur bahwa memang manusia itu diperlukan berpikir untuk segala sesuatunya. Walaupun kita berlimpah, ternyata sama Allah masih diberi kekurangan, yaitu tidak bisa memproduksi pulp yang sifatnya seratnya panjang. Nah, itu untuk memperkuat sifat ya. Jadi walaupun 5% atau 10% tetap diperlukan. Nah, itu yang pulp kenapa masih harus import. Nah, untuk kertas yang masih import itu di kertas nomor 12. Nah, itu salah satunya kertas uang. Jadi kertas uang salah satunya kita masih import. Nah, kemudian kertas semen. Kertas semen itu salah satunya import juga. Karena tadi pulpnya kita nggak punya pulp yang sangat kuat untuk kertas semen itu. Ya, semen itu keras ya, Bu, kertasnya ya, Bu ya. Seratnya tinggi ya. Iya, jadi seratnya itu harus bersifat ketahanan sobeknya, tariknya. Nah, itu hanya diproduksi oleh kertas serat yang panjang. Nah, itu mungkin pengetahuan yang agak mendasar ya. Kenapa bahwa masih terjadi impor terus gitu. Walaupun kita memang produsen kertas yang termasuk negara yang terbesar ya, tapi kita memproduksinya kertas-kertas tulis cetak. Nah, kalau mau bikin seperti karton begini, nah ini bahan dasarnya mungkin sekarang sering terjadi yang bikin dus tuh dari yang coklat-coklat ya. Nah, itu memang untuk menghindari polusi. Karena dari coklat ke putih itu jelas ada bahan kimia. Nah, kemudian kalau dicetak jelas ada bahan kimia lagi. Nah, supaya kita melek lingkungan, jadi kita jangan terlalu memutuskan pengen putih gitu. Karena untuk putih itu lingkungan dikorbankan dengan bahan kimia yang kita nanti buat. Jadi ada side effect ya, Bu ya? Ya, makanya sekarang sudah mulai nih. Tas-tas gini kan udah, ini maaf ya ada iklannya. Tas-tas gini kan udah coklat gitu ya.
Nah, dengan putih dan berwarna dan bergambar banyak, itu artinya kita menaruhkan lingkungan di sana ya, keramahan lingkungannya kurang. Nah, makanya sekarang kan suka ada dus coklat cuma ditaruh aja namanya ditempel ya, nama Caprinya. Jadi bukan dicetak penuh gitu. Nah, karena untuk putih dan dicetak penuh itu lingkungan. Nah, itulah mungkin salah satunya wanita harus mengenal bagaimana menjaga lingkungan. Nah, nanti kalau suatu saat kita jadi pengusaha atau apa, bagaimana menghindari tidak terlalu mengorbankan lingkungan walaupun tetap indah, misalnya seperti itu. Ya, mungkin itu pelep, kemudian kertas spesial, kemudian kertas ada coklat, ada putih ya. Nah, sementara itu tambahannya mudah-mudahan sih ada yang sudah tahu dan kalau ini saya anggap apa aja yang saya sampaikan silahkan kalau ini dikonfirmasi kalau memang ada yang harus lebih saya jelaskan atau memang ada yang ingin lebih dijelaskan lagi. Kita lanjut, Bu. Nih, Bu, enggak. Nah, ini saya ingin sebenarnya kalau lihat ke pabrik itu memang sangat kompleks. Salah satunya adalah kalau di pabrik itu ada pengolahan air limbah ya. Nah, kalau di sini saya hanya menjelaskan di tengah berarti dari peralatan penyiapan stok itu artinya sudah jadi pelep terus dijadikan bubur. Jadi pembuatan kertas itu sangat membutuhkan air banyak. Ya. Kemudian setelah jadi bubur itu bayangkan 1%, Bu. 1%. Jadi harus sangat encer. Bahkan kalau lebih encer lebih bagus gitu ya. Nah, untuk jadi kertas tebal itu beberapa kali dilapiskan gitu di mesin kertas. Mesin kertas itu kalau kita bayangkan ada penyaring, terus ada ditaruh di sana. Hanya kan ini berjalan cepat, kemudian nanti dikeringkan ya. Jadi semacam ditiriskan ya. Nah, itu jadilah lembaran. Kemudian ini ada white water recovery system. Nah, itu ada di pabrik. Kalau kita berbicara mungkin kalau di industri rumahan itu ditampung biasa saja karena ini potensi untuk menjadi pencemar ya. Atau kalau ada pertanyaan silakan. Berarti white water recovery itu ada filternya ya Bu yang mengandung zat kimia mungkin. Ya, ada zat kimia yang semakin putih dia semakin sehingga ada yang bisa dipakai lagi karena white water itu masih mengandung serat. Kemudian airnya diolah untuk air proses lagi seperti itu. Kalau bisa dipakai berarti dijadikan dimasukkan ke IPAL, ada instalasi pengolahan limbah gitu. Nah, kalau di rumah nanti kita cari caranya bagaimana gitu. Kalau di usaha kecil ya. Ya. Boleh lanjut. Oh ya, sebentar. Ini Bu, lagi. Udah ya. Nah, ini udah ya bisa ke bawah. Nah, ini kaitannya masih tadi yang pelep tadi ya, ada pelep putih. Nah, yang kita itu lead. Yang Indonesia itu lead, tapi jarang-jarang LUKP langsung diputihkan yang tadi saya bilang di pabrik kertas kan. Jadi setelah dia bikin pelep coklatnya itu tanpa ada ke pasaran langsung masuk ke pabrik kertas, diputihkan, langsung jadilah kertas putih ini ya. Tapi ini harus dicampur dengan N tadi, dengan NBKP. Ada 5%, ada 10%. Dan lanjut lagi Bu ya. Dan campurannya tidak hanya pelep, nanti ada campurannya itu namanya bahan pengisi yaitu kalsium karbonat salah satunya. Jadi tapioka itu tuh bahan kertas loh Bu, bukan bahan. Jadi kalsium karbonat bukan cuma bahan untuk ngapur tembok, kertas juga. Kemudian tapioka juga bukan cuma bahan kue, ternyata buat kertas juga. Insya Allah. Kalau di kertas itu namanya ada cationic starch. Jadi ada lagi pabrik untuk khusus bahan pengisi kertas. Ada cationic starch. Terus ada mungkin pernah dengar rosin atau itu semacam bahan cat.
Kalau saya jelaskan terlalu banyak juga, tapi intinya rosin itu untuk supaya tidak blebor. Jadi kalau kalsium karbonat Jadi itu meresap ya, Bu, seolah-olah ya? sifatnya Jadi, murah. kertas itu meresap tinta nantinya gitu? Iya. Nah, kalau tambah resin tadi, dia tidak blebor, iya, jadi bagus. Dan itu pasti diusahakan range. Kalau nggak nyerap kan jadi tintanya nggak susah dituliskan. Betul betul Tapi Jadi kalau yang licin itu, nyerap beda jadi kertasnya ya? Iya. Berarti ada kertas yang licin kan, Bu, tuh? Iya. Yang biasa. Iya. Nah, terus ada juga yang dijaga bagaimana supaya tidak menyerap minyak. Nah, itu ada lagi teknologinya, ada lagi bahan kimianya. Jadi memang Lanjut, Bu, nih mainannya bahan gimana kimia ya, kesan? mainannya bahan kimia, tapi nanti Bener. polimer yang aman. Nah, seperti tadi kalsium karbonat, itu ditambahkan selain memang dia menjadi lebih murah harganya, lebih mudah diperolehnya, tapi dia juga menolong supaya lebih putih gitu. Nah, cuma saya kasih gambaran Indonesia dengan Jepang. Orang Jepang itu khusus memesan kertas itu ingin yang tidak putih. Tapi kalau orang Indonesia kalau agak garam sedikit itu nggak mau. Nah, kalau orang Jepang sudah mengenal udah paham lingkungan, maka dia itu kalau pesan itu mintanya yang bahkan di bawah standar kita, derajat istilahnya derajat cerahnya. Nah, kalau untuk di Indonesia malah ditambah tuh OBA, ditambah bahan kimia supaya menurut Ibu, ini nih yang cerah. Nah, katanya kalau di Indonesia tuh kalau nggak cerah nggak laku. Zat kimianya banyak banget dong. Dianggapnya kertasnya murah. Gitu. Padahal kalau orang Jepang tuh pesennya yang misalnya kalau saya lukiskan dalam angka, orang Jepang tuh maunya 70, kita 99. Yang 90 aja nggak mau. Gitu Bu, kata orang kertas. Jadi bagaimana caranya pelan-pelan nanti kita merubah image set ya, mindset tadi ya. Mindset, Mbak. Untuk menyelamatkan bumi kan harus kita ramah lingkungan. Nah, sekarang kan udah sering bikin dus untuk makanan juga udah coklat gini ya. Bisa lanjut Bu. Oh, yang salut ya. Tadi ada kertas salut. Nah, itu yang tadi yang licin itu ya Bu ya. Kertasnya licin-licin ya. Ya, nah itu juga sama. Dan tapi ada tujuannya tentunya. Salah satunya memang keindahan untuk penampilan semacam merek atau apapun. Jadi namanya tujuan untuk jilid buku ya. Juga ya. Jadi memang mengkilat ya. Mengkilat. Nah, ini dia tidak putih. Jadi mengkilat. Ini memang caranya yang tengahnya ini kertas nggak bagus, nanti dilapis dengan kertas bagus sehingga lebih hemat. Lanjut Bu? Ya, lanjut. Nah, lanjut lagi. Ini Bu. Karakteristiknya ini ada kertas cetak tanpa salut. Ini untuk diketahui saja. Ternyata, nah ini kerjaan saya nih Bu, parameternya nih. Ada gramatur, ada balak. Balak tuh sifat ruah ya, ruah. Kemudian brightness derajat cerah tadi. Kemudian opasitas itu sifat bagaimana supaya kalau kita nulis di sini nggak nembus ke sini. Nah, tembus anti tembus. Kalau kertas kitab itu diusahakan bagaimana caranya kita mencetak tapi tidak tembus tapi dia tipis. Nah, itu ada teknologinya. Mungkin salah satunya seperti itu. Ketahanan tarik itu kekuatan yang tadi yang harus dibantu sama serat panjang. Boleh lanjut? Baik. Nah, ini multiguna. Multiguna bedanya tadi kalau kertas cetak tuh harus bisa ditarik karena kan nanti di mesin cetak ya. Nah, kalau multiguna kan cuma buat fotokopi, buat di print. Jadi dia nggak ada persyaratan tarik. Tertentu. Ini ada di bawah KOB 60. Itu salah satunya adalah untuk kalau dikasih tulisan tidak tembus tadi.
pengecekannya kalau di lab. Kalau kita kan cukup netesin air, nah dia blobber enggak gitu ya. Nah, kelihatan. di lab itu sampai diukur berapa gramnya gitu kan, per meter persegi dia bisa menyerap dalam 1 menit gitu. Oh, Masya Allah. Jadi ukuran-ukuran lab itu seperti itu. Berapa kecepatan udara nembus dalam 1 menit, berapa cairan bisa tembus dalam 1 meter persegi, kayak gitu-gitu. Jadi semua terukur. Nah, ini kita mengenal karton gelombang ya. Boleh? Iya. Nah, istilahnya karton gelombang corrugated box Ini ya. Nah, ini tuh kan ada yang digelombangkan. Nah, ini tuh untuk menghemat ya. Jadi dia tidak, kalau kayu kan padat. Nah, kalau ini kan menghemat berat kan. Jadi dia Betul, untuk enteng. Kelihatan besar tapi enteng ya, Bu ya. Tapi dia cushioning ya istilahnya, bantalan. Nah, bantalannya juga ini dari kertas yang tidak terlalu mahal, namanya kertas medium. Terus yang luarnya baru kertas bagus, namanya kertas liner. Nah, ini seratnya dari yang serat panjang tadi, Bu. Nah, terus kelanjutannya adalah karton gelombang ini akan menjadi kertas, akan menjadi apa? Akan menjadi bahan pulp yang terus-menerus karena dia didaur ulang terus. Oh, iya. Nah, ini yang harus kita hemat. Ini yang harus bagaimana caranya kita membuang sesuatu yang berserat itu tidak disatukan dengan yang basah. Karena bisa dijadiin bubur lagi dan kemudian dijadiin kertas lagi ya, Bu. Jadi kalau lihat kertas sekecil apapun, Bu, satu lembar kertas itu sama dengan 1 pohon. Astagfirullahaladzim. Nah, bayangkan kalau karton yang seperti ini, yang tebal seperti ini. Nah, begitu. Jadi, makanya mulai sekarang, hematlah kalau mau membuang sesuatu yang ada bagian kertasnya, kita pisahkan. Minimal di kresek yang berbeda, supaya datang ke orang yang mengelola sampah, itu tidak kena basah, nggak dibakar, atau dibuang begitu saja gitu. Sehingga, nah untuk melukiskannya seperti ini, recycle rate. Kalau misalnya pabrik kertas itu bikin 10 ton, kalau di luar negeri itu bisa sampai 6 ton balik menjadi sampah. Kalau di Indonesia cuma 10%. Kemana coba? Sayang banget. Dibuang, dibakar, Bu. Bukan. Dibuang, dibakar atau diapa? Dibungkus pindang. Dibungkus gorengan. Oh iya. Jadi disimpan. Kalau punya kardus tuh disimpan, nggak langsung dibuang ke sampah. Jadi entahlah berbagai kan. Terus ada juga kan sekarang ya suka dipakai-pakai juga untuk kemasan kecil-kecil tuh ya. Misalnya kayak ganjel-ganjel apa gitu. Nah itu untuk memperlihatkan bagaimana masyarakat kita dengan masyarakat luar gitu. Kalau yang disebut recycle rate. Ya, lanjut tuh. Penting ada pengetahuannya ya. Lanjut. Betul. Jadi ada gambarannya ya. Ya, ada gambarannya nih. Jadi ini serius banget nih. Terus bisa lanjut. Nah, ini floodnya. Yang tadi Bu, yang atas. Nah, ini ada flood A, flood B, flood C. Itu tuh hanya membedakan bahwa karton gelombang itu bisa dibuat dia bisa tinggi, floodnya bisa kecil. Nanti yang ngatur tentu saja pabrik, bahkan bisa double tadi ya, bisa didouble. Jadi tambah bagus untuk kemasan, misalnya untuk lebih kuat ya Bu ya kalau di double ya, lebih kencang, lebih kuat. Ya, lebih kuat aja dan mungkin lebih cushioning tadi. Cushioning ya. Ya, boleh lanjut. Nah, ini tisu nih. Ya, kita ini Bu. Nah, kalau kertas tisu sayangnya memang kita nggak bisa mendaur ulang ya, karena kan memang jadi langsung buang sekali pakai. Karena dia langsung hancur ya. Ya, betul. Paling yang bisa kita lakukan adalah menghemat kertas tisu. Sekarang kan kalau misalnya ngelap cairan banyak, brek aja tisu seabrek. Ya enggak? Padahal kita lebih baik memilih kain daripada menggunakan tisu. Kalau kain kan nanti dipakai lagi. Dicuci ya. Itu kan langsung jadi beban lingkungan. Di samping memang kalau secara pabrik jadi laku ya.
Ya betul, pabrik mah seneng Bu kayak gitu. Iya, iya. Tapi Nah, kalau ini kita sebagai yang melek lingkungan, ya itu dipersedikit aja penggunaannya. Walaupun memang sangat berguna ya tisu itu. Nah, saya ingin yang tadi sebetulnya sudah kita singgung ya pemanfaatan betul. sampah ini. Bisa lanjut. Nah, itu bisa didaur ulang. Nah, salah satunya nanti saya di-posting di grup mengenai company profile-nya ini usaha Cemara Paper. Nah, untuk gambaran saja, Cemara Paper itu awalnya didirikan oleh Bio Farma yang mereka itu kebingungan dengan limbah kantornya. Dengan limbah kantor yang ini ya, sebentar lagi ya Bu ya? Iya, Masya Allah 15 menit lagi. Oke. Oh, bukannya sampai 11:30? Harusnya sampai 11:30, saya nggak pakai gimitnya Mbak Dewi sama Mbak Jadi Fitri tadi. kita persingkat saja bahwa itu salah satunya memang dimodali oleh Bio Farma. Memang yang agak supaya menjaga tadi serat itu tetap kuat, itu salah satunya ada yang disebut bitter. Jadi kalau pakai blender itu kita kayak motong serat. Tapi kalau pakai blender kita kayak apa ya? Kayak ngegerus gitu. Itu aja. Jadi bedanya itu. Ya, bitter memang ada harganya, kemudian ada pengepres. Kan tadi kan itu dibikinnya Ya, harus dipres. basah ya. Kalau di ini ada bak, nanti saya kirim lah videonya. Ada bak, kemudian nanti dijadikan lembaran, dipres. Nah, jadi modalnya dua itu, bitter, kemudian bak pembentuk nggak terlalu mahal, yang pengepres yang mahal. Kemudian, nah itu sudah bisa membantu disabilitas Bu, yang tunarungu. Itu jadi di kelas 12 diberi keterampilan membuat itu. Masya Allah, Jadi mungkin kalau yang keluarganya berkemampuan bisa mendirikan usaha kecil-kecilan untuk membantu ya, masyarakat. untuk anaknya beraktivitas, atau kalaupun anaknya bekerja nanti sudah mengerti bahwa dia bisa melakukan pembuatan kertas itu bagaimana. Jadi caranya nanti ada resepnya. Nah, ini nama-namanya. Iya Bu ya. Oh ya. Masya Allah. Ya. Itu jadinya tas ya. Nah, yang ingin saya tekankan satu Bu, ada di bawah coba. Nah, ini kenapa harus hemat. Nah, kertas daur ulang bisa lagi. Ini Bu. Nah, ini kita sekarang tidak peduli dengan sampah ini. Nah, saya beritahu bahwa sampah itu yang ini, itu lapisannya di tengah itu adalah pelep murni dan sepanjang. Ini pelep diperebutkan banget. Oleh kita langsung buang. Nah, iya Bu, bener. Apalagi saya yang suka susu segar kan. Nah, kalau sekarang nanti Ibu hilangkan ininya ya setelah diminum, digepengkan, dipisahkan. Jadi memang dia bukan kertas, tapi bukan juga limbah yang yang tidak berharga. Tapi kalau udah kita biasa membuangnya seperti itu, si pemilah sampah sekarang kalau di kantor saya diolah, ada jadi aluminium foil dan pelepnya ke pabrik kayak bangsanya bikin ini kayak lantai-lantai dari kayu, mirip kayu padahal bukan. Ya benar-benar mirip kayu. Mirip kayu. Kalau yang polialnya itu kan aluminium ya, kalau ke tanah betul itu, ada aluminiumnya karena dia anti pecah, anti bocor kan. Nah, dijadikanlah salah satunya misalnya untuk untuk kemasan atau untuk kotak, untuk apapun. Kalau saya penelitiannya dibikin ini semacam plat Pollywood gitu. Nah ini dia ya. Ini ada ya, makanya nggak boleh sembarangan dibuang ke lingkungan. Sebagai gambaran, di Indonesia recycle rate-nya baru 20%. Sayang banget ya, Masya Allah. Padahal artinya yang 80% masih dibuang entah kemana. Atau kita belum menghitungnya dengan baik gitu. Baik, mungkin Jadi saya pernah belajar membuat ini di zaman-zaman sekolah dulu deh. Bubur kertas yang jadi kertasnya coklat. Itu kertas coklat. Kalau usaha sendiri kalau pakai blender artinya kita memotong. Jadi salah gitu.
Tapi kalau untuk dibuat kerajinan nggak masalah. Iya, jadi kayak mereka bikin kayak Mhm. kartu-kartu cantik itu ada Iya. kata-kata Nah, gitu loh, salah Bu. satunya tuh yang Cemara Paper tuh bikin seed paper. Seed paper itu, jadi dia bikin lembaran kertas, awalnya pas basah ya, bikin lama ditabur sama seed, sama biji seledri atau apapun, terus diplek lagi sama kertas berikutnya. Nah, itu bisa dibuat semacam pembatas buku atau Nah, kayak gitu, iya atau benar-benar. apapun. Nah, mungkin nanti mudah-mudahan ibu-ibu kalau tiba-tiba ada pengalaman, oh ternyata harus nolongin orang, ini kok banyak sampah kertas, nah seperti Bio Farma tadi. Nah, mungkin bisa konsultasi ke saya atau ke siapapun. Kalau saya udah pensiun, mungkin nanti ke teman saya. Masya Allah, cakep-cakep Bu ya buatannya, Masya Allah ya. Nah, makanya kalau dengan kreativitas itu nggak ada sampah istilahnya. Masya Allah, Masya Nah, Allah. yang penting kita tahu cara memperlakukannya, cara memilahnya, cara menyimpannya. Nah, nanti siapa tahu dengan sedikit-sedikit ini WCT udah tersebar ke pengelola sampah ya. Amin, iya, alhamdulillah. Jazakallah khair atas. Iya, kira-kira ada yang mau bertanya kah kepada Bu Ike mungkin dari Mbak Nivi atau Mbak Dewi, Mbak Fitri? Jadi ternyata saya pernah ikut deh kelas untuk sampah zaman-zaman sekolah dulu Bu, yang bikin bubur sampah yang warnanya coklat. Terus kemudian lembar-lembaran coklat itu ditulis dengan kata-kata indah gitu terus jual. Anak-anak sekolah dulu. Ya, apapun lah kreativitasnya. Bisa Iya, untuk apapun ya. Dan saya pernah coba juga tapi udah lupa lagi ya namanya zaman Nah, sekolah ini ya. nanti yang saya share itu Bu Ike, mau nanya dong. Ya boleh. Bu Ike, waktu itu kan di kompleks saya tuh ada yang pemilahan sampah ya, jadi sampah-sampah organik dan organik sampai kertas dan sebagainya. Tapi kadarulahnya ternyata yang bertugas ya dia lagi kadang-kadang kita mesti udah persis kayak pemulung aja gitu kan. Iya. Nah ini saya mau tanya, ini kebetulan saya kan masih banyak kertas-kertas dulu yang saya masih berkantor tuh ada di rumah ya. Nah kalau seandainya itu daripada terbuang gitu mau bisa dioptimalkan, itu ada yang mesti dikirim kemana atau gimana ya? Kadang-kadang saya sayang juga sih gitu loh. Ya betul. Ada. Nanti saya kasih linknya. Kalau di daerah Bu Nivi kira-kira ada enggak gitu. Depok, saya di Depok. Ya, kalau di kami tuh ada bank sampah bersinar. Jadi dia malah kalau kita ngirim lebih banyak malah lebih mahal dia nerimanya. Ya, oh gitu jadi, kalau banyak. Karena saya waktu itu saya juga di pick up tuh Bu, bisa dihargain, semua tuh berharga gitu. Kayak botol aqua apa segala macam ya. Tapi Masya kita Allah. harus benar-benar milah, terus kertas nggak boleh di staples kayak gitu kan. Iya, memang banyak aturannya kalau kayak ke bank sampah itu. Iya. Kalau ingin dihargai, kayak yang saya pernah jelaskan plastik itu ya Bu ya. Iya, kerdus. Rate-nya jadi murah, tapi kalau udah dibuka, udah di ini, jadi iya, persis udah kayak pemulung aja gitu kan. Botolnya sendiri, ininya sendiri ya Masya Allah ya. Iya, nah itu yang kadang-kadang udah dikasih tahu gitu ya sama orang kompleks. Mahal, ini lebih murah. Nanti jadi kalau saya banyak tuh kertas putih tuh. Jadi yang sudah di, tapi maksudnya kan sudah di print, kadang-kadang saya suka pakai buat dibaliknya gitu kan. Iya sama saya juga. Gitu. Tapi masih berharga itu memang kertas putih. Iya, nggak apa-apa. Maksud saya lagi mikir ini mau diapain ya, mestinya bermanfaat. Karena kan maksudnya jadi di sini saya yang kayak sendirian gitu. Karena ada yang bilang ini, Bu daripada kita jolim, dumel-dumel sendiri. Jadi misalnya gini, kita udah kasih peringatan, coba kalau dikumpulin botol dalam keadaan bersih, itu kadang-kadang botol bekas pakai main klumpuk-klumpuk aja terus kita yang bersihin kan. Akhirnya katanya kan dosa juga kalau kita ngedumel gitu. Iya. Paling tidak, kalaupun nggak mau bersihin dipilah. Ini saya masih belum cerita. Ya, akhirnya mandek tuh. Padahal saya sayang loh, maksudku itu bisa jadi duit gitu kan. Kalau saya nggak mikirnya gini, kalau kita pilah minimal tadi si kertas nggak rusak gitu. Iya, ini saya masih ada nih Bu. Walaupun kita kasihin langsung ke yang yang suka ngelola sampah di kita, tapi dia bisa gitu ya. Kalau saya sendirian kan kayaknya saya yang itu dipikir
cuman Malah saya yang peduli lingkungan gitu kan. Iya, betul. Suka Itu ini ada, suka Mbak, banget, di Unifi rajin amat sih, udah biarin aja gitu. Suka kayak gitu-gitu. ya, Mbak, itu ada di kalender ya. Minimal Ada di kalender. Di kalender itu ada LSM yang khusus ngumpulin bank sampah dan ditukar tabungannya menjadi tabungan emas. Jadi walaupun berapapun sampahnya dikirimin ke situ. Iya, Jadi, tadinya gitu, Mbak. oh, Masya Tadi Allah. itu karena waktu itu aku yang megang keuangan, sekarang kan aku bukan pengurus lagi di kompleks. Itu nambah-nambahin uang kas kompleks itu lumayan. Ya lumayan, Tapi benar-benar. kitanya capek ya Bu ya, nggak ada pendukung. Capek karena Iya. kebagian jadi Harus jadi mengkader. ininya. Kalau saya sih, saya cuma bisa saran ya, harus mengkader sembari saya juga belum pernah terjun. Oh, saya udah, Bu. Kalau udah. ya tuh keren. Ibu-ibu tuh kalau udah membahas sampah, pertanyaannya siapa yang ngerjain? Gitu. Nah, itu dia. Karena Jadi kalau kan tentang sampah itu kan mereka terima rapi kan. Iya. Kita sampai punya form ini segini. Jadi mereka percaya aja udah dikilo-kiloin, mereka yang penting kejujuran. Sebagai bocoran untuk yang ditukar emas lebih baik nggak usah Bu. Kita nyarinya ke uang aja. Karena ke emas tuh lebih ribet dan saya udah ngalamin jadi beku tabungan saya. Kan tadi pilihannya ke emas atau ke uang. Saya pikir ya udah ke emas gitu ya. Ternyata yang tabungan emas walaupun nggak lanjut, tapi tetap aja jadi seolah tabungan itu hilang kan, karena nggak lanjut. Oh gitu, ya. Lebih baik Jadi uang aja udah. Saya sih interest kertas sih Bu. Saya interest kertas gitu kan, karena dia udah maksudnya istilah kata nggak kotor gitu kan, mati. Iya, daripada yang lain ya, Masya Allah ya, Alhamdulillah. Mungkin ada yang mau ditanya lagi dari Mbak Dewi, Mbak Fitri? Ya kan, kalau saya terus terang tidak open Bu untuk ngurusin tentang sampah, langsung dibrek aja, padahal botol aku banyak. Sekarang masih kalau saya memilah untuk organik itu ada yang iya nggak boleh Bu, benar Pak aja. Minimal kering ya, sama basah. Basah. Ini masih sampai sekarang udah nggak zolim ya. Kalau kering sama basah udah nggak zolim. Iya, itu ya karena kan tadi belum tahu ya Bu ya. Ya, untuk sisa makanan itu bisa. Ya, itu harus. Kalau kering sama basah harus. Iya, dan ada yang ngambil Bu seminggu 2 kali dari Dinas Pendidikan Depok. Ada kertas, ada logam, nah itu mangga silakan. Tapi kalau udah kering sama basah, insya Allah bermanfaat. Asal dipisahin kering sama basah itu, aja itu ya Bu ya. jadi pupuk organik gitu paling nanti. Ringan saja. Iya, yang ringan aja deh, kering sama basah. Walaupun yang basahnya tetap dikasihin ke dia kan, tapi kita udah memilahnya. Awas loh jangan disatuin lagi gitu. Jadi dianya juga ngeh nanti. Iya, di kompleks saya udah sih, udah bertahun-tahun. Bisa kalian cari yang lebih berharganya apa gitu bisa. Atau bisa diajarin. Iya, makanya mungkin Mbak Dewi sama Mbak Fitri juga udah kalau nggak salah misahin sampahnya tuh. Ya, Bu Fitri lebih ini. Kalau nggak salah waktu itu sempat ngomong kan. Jadi pokoknya di Mbak Dewi bagaimana Mbak Dewi? Udah peduli sampah. Kalau saya masih belum Bu, baru. Kalau saya sih udah itu pisah-pisahin. Kalau botol bekas susu, bekas susu ultra kayak gitu yang tadi itu. Sama kardus tuh yang kering-kering. Kalau pabriknya dari pabriknya udah kita branded namanya KBM, karton bekas minuman. Istilahnya KBM nanti orang jadi kenal apaan sih KBM gitu. Nah, kita kalau recycle rate-nya naik nih, mungkin salah satunya peran WCT nih 1%. Oh, Masya Allah, amin. Mudah-mudahan. Kita bisa ngitung kan? Kita nggak bisa ngitung siapa yang berperan tiba-tiba tahun 2024 jadi yang tadinya 21 jadi 25. Oh siapa tahu WCT tuh yang 1% berperan. Oh Masya Allah, iya mudah-mudahan Bu. Ya. Kita berharap kita semua bisa melakukan kebaikan. Nah, Mbak Fitri tadi mau ngobrol, monggo silakan. Enggak, itu coba kalau yang sampah emang udah dipilah-pilah udah dari dulu. Sampai sekarang pun masih. Ya, jadi kalau yang bekas sayuran atau apa dibuat pupuk. Itu niatkan kalau yang botol-botol itu buat biasanya buat wadah itu air beras itu loh Bu, disimpan buat nyiramin tanaman. Jadi buang sampah ke tong sampah depan tuh paling seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali. Isinya juga plastik doang sedikit. Iya. Ya alhamdulillah. Saya sih kebanyakan sampahnya tuh nggak sekarang ini. Kalau dulu di apartemen itu Bu dipisah botol-botol gitu. Jadi botol tuh banyak Bu, satu plastik sendiri gitu ya. Terus dus-dus gitu. Sebenarnya sayang Bu, sayang. Maksudnya kan saya mau bikin apa prakarya tadinya.
Saya kan kerajinan, kadang-kadang saya bikin kursi Bu dari botol aqua, kursi Nah, atau ya. meja, gitu ya. Ekobrik Cuman ya. karena jadi sekarang udah nggak ada waktu dikumpul-kumpulin sampai banyak gitu ya. Tapi sekarang akhirnya saya buang-buangin aja. Emang sih yang basah sendiri di plastik gantungan gitu. Cuman kalau kayak cuman saya belum Minimal ngerjain. basah sama kering udah terpisah. Iya, alhamdulillah. Sekarang di Baik. sini yang ada basah semua. Iya, alhamdulillah. Jadi, masya Allah, ternyata teman-teman kita juga sudah memilah-milah ya, Ya. memisah-misah ya. Dan ini akan berakhir, masya Allah. Saya mengucapkan kepada Ibu terima kasih dan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan maaf lahir batin jika ada yang salah. Alhamdulillah kita juga sudah rekam sehingga mudah-mudahan ini bermanfaat bagi yang lain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Maaf lahir batin. Alhamdulillahirabbil alamin.